Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mardanustion, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana mind mapping mengenai etika publik dan komitmen mutu yang merupakan nilai dasar ASN. Kita masuk yang pertama ke mind mapping mengenai etika publik. Kita bagi menjadi 4 bagian: definisi, dimensi, kode etik, dan nilai-nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4. Yang pertama adalah definisi. Apa sih itu etika publik? Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi faktor utamanya adalah pelayanan publik yang kita bisa lihat di mana pelayanan publik yang berkualitas dan relevan sebagai bahan bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi modalitas etika menjalani antara norma moral dan tindakan faktual. Lalu yang kedua adalah kita lihat kode etika publik. Apa yang dimaksud dengan kode etik itu adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dan bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Apa-apa saja kan nilai-nilai dasar etika publik yang masuk ke dalam kode etik tersebut? Jujur dalam memberikan informasi, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, bisa menjadi informasi yang bersifat rahasia, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara, bersikap hormat, berlaku adil dan memberikan pelayanan. Poin ketiga adalah dimensi. Apa aja yang termasuk ke dalam dimensi etika publik? Ada berdasarkan dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi modalitas sendiri dibagi menjadi 3 bagian lagi: akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang terakhir adalah nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 4. ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan kinerja dan etikanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, menggunakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai perangkat sistem karir. Demikianlah mind mapping etika publik. Berikutnya kita akan masuk dan melihat bagaimana mind mapping dari komitmen mutu. Komitmen mutu kita bagi menjadi 5 bagian: nilai-nilai dasar, pendekatan inovasi, berpikir kreatif, konsepsi dasar, dan membangun komitmen. Konsepsi dasar dari komitmen mutu. Komitmen mutu sebenarnya merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah yang memiliki nilai-nilai dasar. Efektivitas merupakan upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, nilai dasar kedua adalah efisien, upaya meningkatkan ketetapan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Inovatif, upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Mutu, upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Adaptif, upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Responsif, membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Di sini yang dimaksud dengan perbaikan berkelanjutan adalah upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya kita
bagian ketiga dari komitmen mutu adalah pendekatan inovasi. Yang kita tahu adalah inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi kita bagi menjadi 4, penemuan, pengembangan berdasarkan duplikasi ataupun sintesis. Kemudian bagian keempat dari komitmen itu adalah membangun komitmen. Membangun komitmen sini adalah mengobservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan pemberian layanan, memberi penilaian objektif, mendeskripsikan tindakan kreatif, menganalisa kendala, menganalisis faktor pendorong. Dan terakhir yang menjadi bagian dari komitmen mutu adalah berpikir kreatif, di mana kita mampu menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat, menjelaskan manfaat penyelenggaraan kerja, serta kita memberikan contoh nyata dalam memberikan pelayanan kepada publik. Demikianlah mengenai mind mapping dari etika publik dan komitmen mutu. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.